saya Muhammad Ekatim Jami. Saya dari mahasiswa UIN Jakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 7, yang dimana di video kali ini saya guna untuk menuntaskan atau menyelesaikan mata kuliah Etika Filsafat dan Komunikasi 5E, yang dimana di video kali ini pula saya akan mereview sebuah film yang berjudul Autobiografi, yang akan saya sambungkan dengan teori teknologi dan komunikasi, agar tujuannya supaya kita sama-sama belajar mengenai teknologi, esensi dari teknologi berdasarkan film yang saya review yang berjudul Autobiografi. Bercerita tentang Rakib, penjaga rumah kosong milik pensiunan bernama Purna. Suatu hari, Purna pulang kampung untuk mencalonkan diri menjadi bupati di daerah kampungnya. Setiap hari, ia menemani Purna ketika melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai calon bupati, termasuk berkampanye dan memasang spanduk hingga konflik politik yang menegangkan terjadi. Di film ini kita diajarkan dengan mengingatkan kita kepada rezimnya Soeharto akan kengerian-kengerian tersebut. Konteks dari film Autobiografi dengan teori teknologi komunikasi, yang dimana bagaimana teknologi dan media berperan menciptakan, menyajikan dan mengonsumsi narasi autobiografi. Yang pertama ada media sebagai pemegang kisah hidup, yang dimana dalam era teknologi pembuatan film autobiografi dapat menggunakan berbagai media seperti video, foto, rekaman, audio, dan platform media sosial lainnya untuk membagikan kisah hidup mereka atau dari narasi mereka. Yang kedua ada dampak teknologi dan pembentukan identitas. Bagaimana teknologi memainkan peran dalam pembentukan identitas seseorang. Film autobiografi dapat memperlihatkan bagaimana teknologi seperti kamera atau platform media sosial mempengaruhi cara individu memandang dan mereka sendiri dan berbagai identitas mereka. Yang ketiga ada pengaruh media sosial. Bagaimana media sosial mempengaruhi narasi hidup. Film autobiografi dapat mencerminkan dampak media sosial terhadap pembentukan identitas atau interaksi sosial dan penilaian diri. Lalu apa tujuan film autobiografi ini dibuat? Yang pertama adalah perekaman sejarah pribadi, yang dimana kita mendokumentasikan sejarah-sejarah pribadi dengan apa yang pernah kita buat dan apa yang pernah kita lakukan berdasarkan teknologi yang ada seperti kamera, gadget, atau dengan sosmed lainnya, bentuk dari rekaman sejarah pribadi. Yang kedua adalah ekspresi diri dan kreativitas. Ekspresi tidak dilakukan lagi dalam film autobiografi, bisa membuat seseorang menjadi emosi dan juga kreativitas, yang dimana dengan visual grafis, gambar resolusinya yang bisa dengan dibuat seulik mungkin seolah-olah menjadi nyata. Yang ketiga berbagai pengalaman dan inspirasi. Beberapa orang autobiografi film ini untuk berbagi pengalaman hidup mereka berdasarkan dengan naskah atau pemikiran yang ada. Yang keempat ada mendokumentasikan pencapaian dan perjalanan karir, yang dimana sebuah perjalanan yang ditempuh kita didokumentasikan dan seolah-olah menjadi motivasi bagi diri pribadi berdasarkan teknologi yang ada, mendokumentasikannya. Yang ketiga menyampaikan pesan atau misi. Yang kelima ada pengobatan kesembuhan, yang dimana ada scene yang dimana kita tahu, yang kita nggak tahu dengan cara kita menyembuhkan luka-luka. Di sana ada sebuah scene yang kita bisa lihat dan kita bisa ambil konteks dari video tersebutnya. Pesan-pesan dari menonton film autobiografi ini, yang pertama adalah inspiratif dan membangkitkan semangat, yang dimana kita belajar untuk memahami diri kita dan bersyukur bagaimana kita menjalani hidup untuk pribadi kita sendiri.
Yang kedua, pemahaman yang lebih tentang tokoh utama. Yang ketiga adalah emosi dan keterlibatan emosional, yang dimana ada scene-scene yang agak sedih, senang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah refleksi untuk kehidupan sendiri. Yang keenam, kesadaran soal isu-isu pribadi, sadar akan dengan segala hal, sadar akan dengan segala kekurangan, tapi tetap kita harus menjalani hidup. Kita diberikan oleh Tuhan untuk menjalani hidup, mempunyai tangan dan kaki untuk menjalani dan bersyukur kepada Tuhan dan mengejar mimpi-mimpi kita. Mungkin itu saja teman-teman, sekian dari video review film dari autobiografi berdasarkan teori teknologi komunikasi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.